teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Oke, sudah hadir bersama kita hari ini teman-teman, Dr. Unggul Basuki, SHMKHN. Beliau adalah seorang advokat sekaligus akademik hukum yang sangat berprestasi. Beliau menyelesaikan gelar doktor hukum dan magister Kenotarian di Universitas Diponegoro dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini Dr. Unggur aktif sebagai pendiri firma hukum. Beliau juga merupakan pakar yang tersertifikasi di bidang hukum, perpajakan, perencanaan kontrak, serta merupakan seorang moderator dengan latar belakang praktisi dan akademisi yang sangat kuat. Marilah kita sambut Dr. Unggul Basuki. Mungkin uh, mungkin ada beberapa apa penjelasan saya yang belum tersampaikan kepada Pak Basuki. Kalau misalnya masih kurang penambahan penjelasan saya, dipersilakan Pak untuk memperjelaskan seperti itu. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih kakak moderator yang cantik dan luar biasa malam hari ini. Saya ucapkan salam kenal untuk semuanya ya. Ini kebetulan malam hari, hari Minggu pula. Jadi luar biasa antusias dari para peserta. Kalau saya lihat itu lebih dari 100 peserta ya. Jadi saya pribadi mengucapkan salam kenal untuk semuanya. Mohon izin, saya buka sesi pemaparan terkait dengan webinar malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ah, ini saya panggil rekan-rekan saja ya, karena tadi saya juga beberapa lihat ada yang cukup senior nih, ada yang sudah dokter juga. Ini mungkin tidak hanya dari rekan-rekan mahasiswa ya, kalau saya lihat, karena mungkin ada beberapa yang sudah jadi expert, praktisi juga, akademisi juga. Pada prinsipnya saya tidak untuk menggurui ya rekan-rekan semua, kita diskusi banyak hal yang mungkin nanti ada kekurangan dari saya, nanti bisa ditanggapi atau kita bisa diskusi bersama. Baik, saya buka diskusi kita ini dengan judul Peluang dan Tantangan Digitalisasi Pertanahan. Dalam kurung mungkin spesifik terkait dengan sertifikat tanah elektronik. Ya, mungkin nanti bisa berkembang ya. Jadi saya juga senang kalau berdiskusi atau mungkin ada masukan dari rekan-rekan semua. Jadi mengawali diskusi kita hari ini mungkin yang paling penting dan selalu saya sampaikan bahwa fondasi kita sebagai seorang akademisi hukum, praktisi hukum, penstudi hukum adalah fondasi normatif. Jadi kadang memang kita sering lupa hukum itu adalah ilmu yang normatif atau dogmatis. Maka dikatakan oleh beberapa pakar hukum, ilmu hukum itu adalah sui generis atau khas. Jadi jangan lupa bahwa prinsip hukum itu adalah prinsip yang normatif atau dogmatis. Artinya logika penalaran hukum kita adalah selalu berawal dari premis-premis yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Karena Indonesia adalah rumpun civil system atau Eropa kontinental. Jadi bicara tentang dasar normatif konteks pembahasan tentang sertifikat tanah elektronik yang merupakan produk digitalisasi pertanahan yang bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government itu dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar, terus juga Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang nomor 5 tahun 60, terus turunannya atau undang-undang lainnya mengatur juga undang-undang tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, turunannya ada PP 71 tahun 2019, turunannya ada Perpres 95 2018, dan lebih spesifik bicara tentang aspek digitalisasi pertanahan, khususnya sertifikat elektronik adalah di Permen ATR atau Kepala BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik sebagai bagian pendaftaran tanah.
kita harus mengenal dulu sebetulnya. Sebetulnya sertifikat elektronik itu sudah masuk alat bukti atau belum? Terutama berkaitan dengan hukum acara. Makanya saya tanyakan dulu nih kepada rekan-rekan. Kira-kira kalau bicara alat bukti elektronik, hukum acara kita sudah mengakomodir belum? Ini yang menarik. Pembuktian yang pertama bicara tentang sertifikat elektronik itu dibatasi di dalam Undang-Undang ITE. Ini di KUHP dan di KUHAP ternyata sudah mengakomodir yang namanya bukti elektronik. Nggak cuma sertifikat elektronik, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ada buku tanah elektronik, sekarang sudah elektronik. Ada sistem elektroniknya, digitalisasi pertanahan. Nah, buku tanah ini ya, nanti ada bagiannya yaitu surat ukur atau peta bidang digital. Jadi kalau kita runtut eh, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, tata urutan pada nantinya akan menerbitkan sertifikat. Yang pertama adalah pengukuran pemetaan. Diukur, dipetakan, baru dibukukan. Setelah dibukukan, baru diterbitkanlah haknya. Diterbitkan haknya, nanti dikeluarkan produknya. Sederhananya seperti itu prosesnya. Ini terakhir sedikit, jadi ada AI ya. AI ini juga harus dicermati, karena AI itu juga bisa menjadi sarana juga untuk melakukan kejahatan pertanahan. Aktif sebagai mahasiswa maupun sebagai praktisi bisa menjadi intelektual yang profesional agar terampil dan kompeten untuk menciptakan produk hukum yang sempurna baik dari segi formal maupun segi material. Apakah teman-teman semua di sini masih semangat? Karena habis ini kita akan mengadakan yang namanya kuis, teman-teman. Panitia yang bisa menjawab nanti saya kirim bukunya, buku KUHP saya. Saya dulu tutor UT juga loh, dulu tutor UT. Kalau Iya. bisa Bapak jadi tutor UT, kalau bisa nanti kita kalau saya kuliah lagi, biar UASnya THE lagi Pak. Eh, 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 eh. Iya Pak, THE masa dihapus. Diatur di pasal berapa, baik di Undang-Undang ITE maupun di KUHAP yang baru berkaitan dengan alat bukti elektronik. Silakan cepat-cepatan. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh, ajarin dong. Jawabannya harus lengkap ya. Kan tadi saya nanya 2 undang-undang. Berarti jawab 2 pasal di dalam 2 undang-undang tadi. Tuh, ini, wah ternyata yang sudah on cam perempuan semua nih rata-rata. Jadi bingung ya. Harus Aduh. istikharah dulu Pak, seperti Pak kalau kayak gitu Pak. Aduh. Ayo pukul aku, pukul aku. Yang pertama Mbak Desi coba. Kalau udah lengkap ya sudah nanti. Mbak Desi coba. Untuk pembuktian dalam UU ITE 2024 pasal 5 dan KUHP pasal 235. Mas Anwar coba. Saya yang pertama pembuktian dalam UU ITE itu pasal 5 yang dimana poin-poinnya itu yang pertama informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang kedua informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pembuktian KUHP 235 yaitu terdiri dari alat bukti itu tersendiri, keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik. Hanya itu yang saya tangkap tadi, Pak. Ya, ya, hampir sama. Tadi sebetulnya KUHAP ya, bukan KUHP. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nanti dua-duanya saya kasih buku Mbak Desi sama Mas Anwar. Oke, Siap.
Terima kasih Pak Unggul, Basuki. Saya dari Cirebon, kebetulan tadi pembahasan tanah di sengketa di Cirebon, jadi penasaran nih Pak. Oh ya sih, ya ya. Oke, nanti dikirim ke ini apa ke panitia ya, alamatnya ya. Mas. Siap-siap Pak. Oke, Siap-siap. terima kasih ya. Terima kasih Pak Basuki. Sehat Sama. selalu. Selamat malam Mbak Desi. Hal-hal yang pertanyaannya itu wah top gitu untuk kita pada malam hari ini. Semoga ilmu tentang sertifikat tanah digital hari ini tidak hanya mampir di telinga kanan lalu keluar di telinga kiri, tapi juga menempel di hati dan otak untuk kemajuan bangsa. Saya Halimah, mohon maaf jika ada salah kata. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala sepuh.